Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmatnya. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dalam hal ini kami masih diberikan kekuatan untuk membuat tugas yang dibebankan dari universitas kepada kami. Adapun maksud kami membuat konten ini adalah untuk memenuhi kewajiban melaksanakan kegiatan ujian akhir semester dengan materi manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Dr. Sriyanti Yosepa SPD MM. Harapan kami, konten yang kami buat dapat bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Apabila masih banyak kekurangan dan kritik ke depannya, kiranya bisa menjadi motivasi saya selaku pembuat konten untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sebelum kami melanjutkan pembahasan tentang materi sumber daya manusia, kami sampaikan bahwa konten ini hanya berisi untuk kepentingan pendidikan. Informasi yang kami publikasikan pada konten ini didapat dari berbagai sumber referensi dan kontribusi, baik dari karangan pribadi, artificial intelligence writer, online tool, content writer publik, sehingga kami tidak menjamin kebenaran dan keakuratan konten yang akan kami publikasikan. Sebelum kami memasukin pembahasan tentang materi sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan staffing atau di bidang personil, kami akan sampaikan tentang perspektif manajemen sumber daya manusia. Apa itu yang disebut dengan pengertian manajemen sumber daya manusia? Manajemen, apakah sebenarnya manajemen itu? Kata manajemen berasal dari bahasa Italia, manegio, diadopsi dari bahasa Latin managiari, yang artinya tangan. Kalau dalam bahasa Inggris kita biasa mendengar bahasa kata manajemen dikembangkan dari kata to manage, atau biasa kita sebut mengatur atau mengelola. Sampai saat ini belum ditemukan definisi manajemen yang benar-benar dapat diterima secara universal. Tapi secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya itu sendiri, pergerakan, serta pengendalian ataupun pengawasan. Apabila kita membuat pembahasan tentang definisi manajemen itu sendiri, dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau yang biasa kita sebut planning, pengorganisasian, organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian atau yang kita sebut staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau disebut leading, dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Jadi seperti kami jelaskan atau kami sampaikan di atas tadi, manajemen yaitu perencanaan pada suatu organisasi untuk apa? Untuk menuju goalnya suatu organisasi. Ada pengorganisasian, penyusunan personil, pengarahan, dan terakhir pengendalian atau pengawasan. Jadi yang disebut manajemen pada dasarnya adalah upaya untuk mengatur segala sesuatu atau sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dalam kegiatan mengatur ini kemudian timbul beberapa masalah. Siapa yang mengatur? Mengapa harus diatur? Dan apa tujuan dari pengaturan tersebut?
Karena sifat pengaturan tersebut melekat pada manajemen, maka terkadang diartikan manajemen sebagai tata laksana atau ketata laksanaan, yaitu suatu kegiatan yang mengatur, membimbing, memimpin orang-orang yang menjadi bawahan untuk mencapai tujuan yang akan kita tetapkan. Kalau kita bahas tadi bahwa dari uraian yang kami sampaikan, kami ambil kesimpulan bahwa manajemen terdapat dua hal yang penting. Kalau di organisasi kami, saya di Satuan Kerja Mabes TNI Angkatan Udara, yang pertama ada jabatan, yaitu kedudukan-kedudukan yang disediakan bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan keahlian dalam jabatan tersebut. Jadi kita ada semacam untuk menjabat suatu jabatan tersebut kita harus punya kualifikasi tersendiri, ada punya keahlian atau skill tersendiri. Jadi sudah ditetapkan bahwa dalam jabatan tersebut harus diawakin benar-benar orang yang profesional. Yang kedua adalah job, yaitu pekerjaan yang merencanakan, mengatur, mengarahkan, melaksanakan dalam dan mengawasi atau mengendalikan jalannya kegiatan dalam pencapaian tujuan tertentu. Mungkin kami pernah mengadop ataupun mengambil referensi dari definisi manajemen itu sendiri, seperti kami pernah membaca dari Lawrence Epley, yaitu dalam bukunya Leadership on the Job, mengatakan bahwa manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui orang lain. Ada juga referensi dari James Stoner, yaitu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha para anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kalau ada pertanyaan, mengapa, apakah manajemen itu dibutuhkan? Di dalam organisasi saya sendiri di tingkat pusat, dalam hal ini kami di Mabes AU, sangat dibutuhkan untuk manajemen itu. Mengapa itu sangat dibutuhkan? Yang pertama, bahwa manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, ataupun organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu untuk menciptakan keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran kerja yang akan kita laksanakan. Kalau kita biasa kami sebut RENSTRA, rencana strategi jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi perusahaan seperti pengusaha ataupun karyawan kalau dalam segi sipil, kalau dari kami dari pimpinan sampai bawahan. Serta yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi dan produktivitas kerja organisasi itu sendiri. Kalau dari segi perspektif manajemen sumber daya manusia atau SDM, sumber daya manusia merupakan suatu kekuatan atau potensi atau yang dimiliki manusia itu sendiri, seperti ada akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi kami simpulkan, pengertian sumber daya manusia adalah sebagai orang yang dipekerjakan oleh instansi atau organisasi atau departemen dalam suatu satuan kerja yang bertanggung jawab atas baik itu perekrutan, pelatihan, tunjangan, ataupun catatan serta hal-hal yang lain. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi atau instansi di tempat kami. Oleh sebab itu mungkin fungsi sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik agar organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didaya gunakan oleh suatu organisasi atau satuan kerja itu sendiri. Di sini juga kami dapat sampaikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat dikategorikan menjadi 6 tipe.
Salah satunya yang pertama adalah manusia atau man, yang kedua finansial, money, yang ketiga fisik atau material, keempat teknologi, yang kelima metode, yang keempat market atau pasar. Kalau dalam hal kami di institusi militer, pangsa pasar kami memang tidak begitu dominan. Di sini juga kami dapat jelaskan apakah sumber manajemen manusia itu, manajemen sumber daya manusia atau human resource management adalah yaitu suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu, sebagai organisasi atau instansi itu tersendiri. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut mendesain sistem perencanaan, menyusun personil, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi, dan hubungan ketenagakerjaan atau kami hubungan antar personil di satuan kerja kami. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dapat didayagunakan secara efektif, efisien, guna mencapai berbagai tujuan yang telah kita tetapkan. Ada juga dari kami mengutip dari Panggabean 2007, di sini manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, ada promosi atau pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Ada juga dari referensi Filippo itu di manajemen sumber daya manusia adalah manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan personil ataupun pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari Filippo tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia atau yang kalau kami sering disebut dari personil. Sedangkan sekarang apa itu yang manajemen itu berfungsi atau fungsi manajemen sumber daya manusia? Di sini kami juga dapat jelaskan bahwa tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Jadi pada prinsipnya bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia itu mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri dari perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian personil, pemberian tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan kalau kami biasa disebut punish and reward, ada kepemimpinan serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut: perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian personil, pengupahan atau tunjangan, penilaian kinerja, pengembangan karier, pelatihan dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penerapan efektivitas hubungan kerja. Dalam perencanaan sumber daya manusia, di sini juga telah disebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan seperti analisis jabatan dalam suatu organisasi untuk menentukan tugas, tujuan keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Ada perencanaan, peramalan permintaan tenaga kerja dalam suatu organisasi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,
perencanaan permintaan personil perusahaan ataupun organisasi, baik jangka panjang maupun di jangka pendek. Di sini juga dapat jelas terkait dengan pengangkatan atau rekrutmen atau seleksi dan pemberhentian personil. Kalau di pihak kami, di satuan instansi kami, bahwa proses tentang perekrutmen personil atau seleksi melalui beberapa banyak tahap, mulai dari screening, seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi, fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena sebagai peraturan memberikan peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi nantinya. Proses pengangkatan dan pemberhentian staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi, salah satunya rekrutmen calon pelamar pekerjaan, seleksi calon pekerja atau personil yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan organisasi, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja baik personil tersebut bermasalah ataupun ada hal-hal yang memang personil tersebut telah selesai dalam melaksanakan tugasnya. Kalau di kami ada namanya pensiun dengan batas-batas usia yang sudah ditentukan dalam suatu organisasi kami. Yang kedua, yang ketiga mungkin bisa disebutkan dengan pengupahan atau tunjangan, atau di kami ada gaji. Upah kepada suatu personil dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Kalau di instansi kami bahwa kami memang digaji oleh rakyat, jadi kami harus semaksimal mungkin mendukung kegiatan-kegiatan yang dibebankan kepada kami. Pembayaran dalam upah atau gaji kami dilaksanakan dalam setiap bulan. Kalau mungkin di instansi sipil bisa dibuat secara adil atau wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam suatu jabatan yang benar-benar dalam satu organisasi. Penilaian kinerja atau pengembangan karier. Fungsi yang dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi, tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi penilaian dan evaluasi kinerja personil, analisis serta pemberian dorongan kinerja personil, pemberian bantuan atau punish and reward kalau di tempat kami. Jadi penilaian kinerja terhadap personil itu menentukan seberapa pantas penghargaan yang akan diberikan atau seberapa pantas hukuman ataupun punish yang akan diberikan. Di satu sisi juga ada pelatihan dan pengembangan. Di instansi kami bahwa melatih personil serta mengembangkan melalui prosedur-prosedur baik itu melalui formal maupun serta informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis, sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh personil-personil yang senior atau biasa kami sebut di tempat kami sistem mentor-tutor. Dalam hal pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perencanaan serta penerapan program-program pelatihan beserta program evaluasi. Di satu sisi juga ada hal terkait dengan perspektif manajemen sumber daya manusia, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini perencanaan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja, penerapan program-program motivasi karyawan atau personil di tempat kami, penyusunan strategi dalam hal mengatasi konflik organisasi, serta perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Penerapan efektivitas hubungan kerja juga selalu ditekankan di suatu organisasi di mana saling menghormati hak-hak antar personil, menetapkan prosedur bagaimana kendala pekerjaan yang dilaksanakan, serta melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Dari slide bisa ditampilkan bahwa tujuan utama Human Resource Planning atau HRP atau perencanaan personil adalah mendapatkan jumlah orang yang tepat dengan keterampilan, pengalaman, kompetensi yang tepat dalam pekerjaan yang tepat pada waktu dengan biaya tepat untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. HRP adalah proses di mana manajemen memastikan bahwa ia memiliki tugas-tugas orang yang tepat dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang membantu organisasi dalam hal mencapai tujuan.
Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia, kalau kami adop dari KASW, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan ataupun pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara ilegal. Namun, secara khusus manajemen sumber daya manusia juga mempunyai tujuan pertama, yaitu mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi yang meliputi proses perekrutmen, seleksi, sistem insentif, serta mengembangkan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi. Mengembangkan praktek dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi dan memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia bagi semua personil, artinya keterkaitan saling menguntungkan dengan organisasi dengan personil yang mengawaki. Memastikan pada personil dan pegawai dinilai sangat dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Ada juga mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai ataupun personil itu. Serta yang terakhir, menciptakan iklim yang humanis. Jadi kalau kita dalam suatu bekerja, kondisinya tempat bekerja kita itu humanis, maka produktif yang dapat dipertahankan secara manajemen dan karyawan dan organisasi akan berbanding secara lurus, sehingga tujuan organisasi dapat kita laksanakan. Kalau kami, tujuan apa yang dibebankan kepada kami selaku institusi militer dapat kami laksanakan. Adapun manfaat sumber daya manusia itu sendiri merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, sehingga hal itu perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam suatu organisasi perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki organisasi tersebut, baik itu dalam jumlah personil yang tersedia, masa kerja personil itu sendiri, pengetahuan serta skill yang dimiliki oleh personil itu sendiri, bakat-bakat apa yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Adapun produktivitas dari personil yang sudah ada semakin meningkat. Dalam sumber daya manusia yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi personil. Terlalu banyak karyawan juga tidak bagus, terlalu sedikit juga dampaknya akan tidak maksimal dalam mengelola suatu organisasi. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan yang akan mengakibatkan bisa pekerjaan terhambat. Jadi harus benar-benar tepat. Ada juga penentuan kebutuhan tenaga kerja atau personil, penanganan informasi ketenaga kerjaan atau personil. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan atau personil, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan atau personil itu sendiri, dan jabatan-jabatan apa yang pernah diduduki oleh personil itu sendiri. Kami lanjutkan juga dalam hal apa sih itu visi dan misi. Kalau di organisasi kami, visi kami jelas karena kami organisasi perang. Terwujudnya postur TNI Angkatan Udara yang profesional, efektif, efisien, modern, dinamis, dan handal di dalam rangka menegakkan serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun visi SDM sendiri, kami juga harus punya personel yang profesional, punya personel yang harus efektif, modern, selalu dinamis, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada kami dapat kita kerjakan dengan tepat, cepat, dan terarah. Dalam hari ini mungkin proses perencanaan lebih lincah, perubahan dalam rencana jauh lebih sering dan sering didorong oleh perubahan eksternal daripada dibuat pada jadwal waktu yang telah ditentukan. Mungkin bisa disebutkan kedua, yaitu proses perencanaan lebih proaktif. Organisasi yang sukses tidak hanya menanggapi perubahan di lingkungan mereka,
tapi secara proaktif membentuk kekuatan lingkungan mereka. Yang ketiga itu proses perencanaan tidak lagi eksklusif dari atas ke bawah. Masukan bisa berasal dari berbagai macam sumber, tergantung dari tujuan suatu organisasi tersebut. Di sini juga kami jelaskan faktor-faktor lingkungan kerja. Ada dua faktor yang mengikuti, salah satunya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor lingkungan kerja internal itu bisa meliputi infrastruktur, sumber pendanaan, kontrol atau pengawasan, prosedur, pengawasan kondisi kerja, iklim kerja, serta kesejahteraan personil itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan kerja eksternal yaitu termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan global saat ini, hukum, pemasaran informasi, serta produk atau layanan-layanan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi tersebut. Mengembangkan perakiraan melalui analisis personil. Di sini ada 3 analisis, yaitu analisis permintaan, analisis rekrutmen, dan analisis kesenjangan. Apa itu analisis permintaan? Permintaan sumber daya manusia merupakan permintaan turunan atau sekunder. Itu tergantung pada permintaan utama untuk barang atau jasa suatu organisasi. Kebutuhan staf organisasi dengan demikian tergantung pada lingkungan eksternal dan kondisi pasar, serta strategi perusahaannya. Peramalan permintaan tenaga kerja oleh karena itu dimulai dengan memperkirakan permintaan untuk produk atau layanan akhir seseorang. Proses perencanaan mungkin juga melibatkan pengembangan rencana personil darurat untuk mengatasi potensi perubahan permintaan. Terkait dengan analisis rekrutmen personil, di sini kami jelaskan terlebih dahulu tujuan dari rekrutmen, yaitu proses mendapatkan sejumlah calon personil yang mempunyai kualifikasi untuk menambah, mengganti atau mempersiapkan tenaga kerja untuk kebutuhan jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi atau instansi tersebut. Adapun tujuan rekrutmen di tempat kami yaitu yang paling utama dan mendasar itu mendapatkan personil yang benar-benar berkualitas bagus untuk memenangkan persaingan di masa depan. Yang kedua yaitu mendapatkan personil yang kreatif, inovatif dalam suatu organisasi. Ketiga yaitu untuk meningkatkan calon-calon personil yang memenuhi syarat kerja untuk suatu organisasi. Selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan personil untuk saat ini maupun yang masa akan datang. Konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai organisasi, serta yang terakhir yaitu mendukung inisiatif suatu organisasi dalam mengelola ketenaga kerjaan secara efektif dan efisien. Di satu sisi juga untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program dan pelatihan dan pengembangan personil, mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknis dan lokasi rekrutmen baik secara jenis yang akan melamar pekerjaan, serta untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya personil yang belum lama bekerja. Kalau di instansi kami memang keluar, memang ada yang sebagian berkarya di instansi sipil, ada juga yang memang keluar sudah memasuki masa purna atau masa pensiun. Sedangkan sumber rekrutmen sendiri yaitu rekrutmen harus dilaksanakan untuk memperhatikan calon-calon personil yang direkrut nanti diambil bisa dari internal organisasi ataupun eksternal. Dari segi internal yaitu kita bisa ada namanya tour of duty atau tour of area. Kami ada program pemindahan personil dalam dalam 2 tahun maksimal untuk jabatan seorang perwira dirotasi untuk mendapatkan refresh dari personil itu sendiri. Sedangkan untuk mendapatkan personil secara internal kita bisa promosi atau melalui rotasi yang telah kami sebutkan di atas, pengangkatan personil itu kembali, ataupun
mengambil dari personil lain yang benar-benar kita butuhkan dalam mendukung atau untuk mendukung suatu organisasi tersebut. Perekrutan personil dari internal memiliki keuntungan, salah satunya mungkin pembiayaan yang relatif murah. Kalau di tempat kami memang kalau sudah internal tidak ada pembiayaan karena hanya namanya tour of duty di tempat kami. Organisasi akan mengetahui secara tepat pekerja mana yang benar-benar berkemampuan tinggi, berkualitas tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong. Pekerja memiliki motivasi kerja yang tinggi, mencegah personil atau pekerja tersebut keluar dari suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu pekerja memahami kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi atau instansi tersebut. Perekrutan personil dari internal juga memiliki kelemahan, antara lain dapat mengurangi motivasi kerja itu sendiri dan tidak memberikan perspektif baru bagi pekerja yang kurang kompetitif. Personil yang dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi akan cenderung tidak menjalankan wewenangnya karena sudah sangat akrab dengan bawahannya. Itu menjadi potensi dan sering kami menjadi kendala di instansi kami. Di satu pihak, baik secara internal juga ada secara eksternal, salah satunya melalui teman atau keluarga karyawan ataupun personil, lamaran yang masuk secara kebetulan, lembaga-lembaga pendidikan, mungkin melalui iklan atau advertising, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan, atau outsourcing. Kalau di tempat kami memang rekrutmen baik dari personil itu di level bawahan, tamtama maupun bintara serta perwira sudah dilaksanakan secara periodik per tahun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan personil TNI Angkatan Udara, sehingga kita bisa mengetahui berapa personil yang akan kita butuhkan dalam jangka renstra 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ataupun mungkin 30 tahun ke depan. Adapun langkah-langkah dalam proses rekrutmen yaitu satu, mungkin mengidentifikasikan kebutuhan suatu posisi. Proses rekrutmen dimulai dari saat adanya bidang pekerjaan yang baru di suatu organisasi. Personil dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan atau pengunduran sendiri, atau kami biasa disebut APS, asal pengusulan sendiri, serta mungkin adanya pemecatan atau mungkin di instansi sipil adanya PHK karena mungkin yang bersangkutan bermasalah atau mungkin yang bersangkutan memang telah memasuki masa purna tugas. Apa yang direncanakan yaitu merencanakan proses rekrutmen kembali, mempublish lowongan pekerjaan, memproses lamaran kerja, wawancara, memeriksa referensi dan latar belakang pelamar, mengabari pihak lemar, dan negosiasi gaji. Itu mungkin untuk yang di beberapa instansi sipil. Kalau di kami memang kami 100% merah putih, karena dimanapun kami sudah terikat kontrak dengan tentara atau dengan pertahanan negara, kontrak kami apapun ditempatkan dimanapun kita memang harus siap. Memasukin terkait dengan analisa kesenjangan yang poin 3, yaitu analisis kesenjangan membutuhkan membandingkan penawaran dengan analisis permintaan untuk menentukan kekurangan dan kelebihan di masa depan dalam jumlah personil yang dibutuhkan, jenis pekerjaan, dan kompetensi. Ini memerlukan pengembangan rencana aksi untuk mencocokkan penawaran dan permintaan yang diproyeksikan. Perencanaan personil harus secara logis berujung pada rencana aksi tenaga kerja. Perencanaan karier ini juga mengacu salah satu apakah itu yang disebut karir. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan oleh seseorang di dalam masa tugas atau masa dinasnya. Jalur karir adalah urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Dalam hal ini, kalau di instansi kami jelas dari mulai dia dari batas seorang perwira Letnan 2 sampai dia batas penjabat pimpinan tertinggi. Dia harus menapaki tapakan dari level bawah sampai nanti ke tingkat level tertinggi atau menjadi seorang pucuk pimpinan TNI Angkatan Udara.
Komponen utara itu terdiri dari alur karir, tujuan karir, perencanaan karir, dan pengembangan karier. Kalau di tempat kami dalam hal ini dari organisasi pembinaan profesi atau biasa disebut kami BINPROF. Keberhasilan karier seseorang dipengaruhi dalam beberapa hal, salah satunya yaitu pendidikan formal, pengalaman kerja, sikap kepada atasan ataupun mungkin kepada bawahan, prestasi kerja, bobot pekerjaan, dan lowongan jabatan. Adapun tujuan perencanaan karier, yaitu tujuan merencanakan karier itu dimiliki oleh individu, oleh semua karyawan atau personil maupun organisasi masing-masing tentu memiliki tujuan yang berbeda. Berikut beberapa tujuan perencanaan karir yang mungkin kami laksanakan, yaitu menawarkan karir pada personil sehingga seorang yang memiliki bakat efisien bisa ditarik dan dipertahankan dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu memenuhi tujuan individu atau suatu organisasi. Seorang personil menghargai karirnya yang bertumbuh dalam organisasi dengan prestasi, status yang mengikat, sedangkan perusahaan memberikan ruang bagi suatu personil untuk berkembang demi mencapai tujuan suatu perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Perencanaan karir itu sendiri yaitu menyediakan lingkungan profesional bagi personil yang memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi terbaik pada organisasi, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mengurangi perputaran personil, pemetaan karier, motivasi dan semangat bagi personil, memanfaatkan bakat dan manajerial yang tersedia di semua tingkat dalam suatu organisasi ataupun instansi. Perencanaan karir sendiri dalam sebuah organisasi, bila mana perencanaan itu mencakup secara jenjang jabatan atau pangkat personil, perencanaan tujuan organisasi atau satuan kerja itu. Perencanaan jenjang jabatan atau pangkat dalam suatu organisasi yaitu kedudukan, menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang personil dalam suatu susunan organisasi. Pangkat yaitu kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang personil dalam susunan organisasi tersebut. Suatu perencanaan jenjang jabatan atau pangkat perlu memperhatikan faktor-faktor yang bersifat tugas, beban tugas, dan tanggung jawab itu sendiri. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tingkat pengangkatan, dasar pendidikan, dasar kemampuan, dan dasar keahlian menjadi salah satu faktor untuk perencanaan karir bagi seseorang. Perencanaan tujuan organisasi ataupun satuan kerja yaitu tujuan organisasi ini dapat ditentukan besar kecilnya misi organisasi atau misi suatu organisasi itu sendiri, berat ringannya tugas yang dibebankan, spesifik pekerjaan, jenis kelompok pekerjaan, kuantitas dan kualitas personil yang diperlukan. Penyusunan karier, jabatan dan jabatan penunjang. Dalam setiap organisasi terdapat jabatan pokok dan jabatan penunjang. Kalau di tempat kami ada jabatan yang struktural dan fungsional. Jabatan pokok yaitu jabatan fungsi yang tugas pokoknya menunjang langsung mencapai suatu organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi, jabatan penunjang itu jabatan yang berfungsi untuk tugas-tugas yang menunjang dan membantu tercapainya sasaran pokok organisasi tersebut. Pola jalur karir bertahap yaitu bahwa pola yang menunjukkan urutan berjenjang bertahap dari jabatan-jabatan struktur dari level bawah sampai menjadi level paling atas. Kalau di jabatan struktural pada dasarnya ada jabatan karier, artinya jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang diarahkan ke jenjang yang paling tinggi dalam suatu organisasi. Dalam hal ini menjadi pucuk pimpinan TNI Angkatan Udara. Tiga waktu jabatan seseorang atau masa jabatan dalam suatu organisasi sebaiknya ditentukan secara pasti, sehingga kami ada namanya tour of area yang telah sampai sebutkan di atas tadi. Rata-rata 2-3 tahun pasti akan adanya rotasi untuk jabatan tersebut. Jabatan yang singkat yaitu seorang juga memangku jabatan yang belum cukup lama, karena itu menjadi suatu kebutuhan suatu organisasi. Jadi bisa juga personel baru 1 bulan 2 bulan menjabat, tahu-tahu mendapat rotasi karena kebutuhan dari organisasi. Jadi mereka pada umumnya sangat dibutuhkan organisasi untuk memangku jabatan-jabatan tertentu.
Ada juga kadang masa jabatan yang terlalu lama. Akibatnya akan timbul dari jabatan yang terlalu lama, mungkin adanya rasa bosan, rasa pasif dan apatis, menumpulkan kreativitasan karena kurang tantangan, dan menimbulkan iklim kerja yang statis, sehingga menutup kemungkinan pejabat baru dan generasi penerusnya. Keinginan pindah jabatan di tempat kami juga sangat tinggi. Apabila kita ditempatkan dalam suatu daerah, pasti rasa bosan itu ada. Kami sendiri selaku pembuat konten pernah selama berdinas di TNI AU pernah mengalami sampai 14 kali mutasi. Pernah di daerah-daerah perbatasan di luar Jawa maupun dan sampai saat ini kami berdinas di Jakarta. Sedangkan perencanaan karier itu sendiri tidak hanya bagi karyawan itu atau organisasi, tapi juga melaksanakan tugasnya juga bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan. Manfaat perencanaan karir dapat dikemukakan mengembangkan karyawan atau organisasi ataupun personil yang dapat dipromosikan, menurunkan perputaran personil sehingga karier individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada suatu organisasi di mana mereka bekerja. Mengungkap potensi karyawan, mendorong pertumbuhan, serta mengurangi penimbunan. Dalam artian perencanaan karir akan dapat mengangkat kembali menjadi personil tersebut berkualifikasi ataupun tidak berkualifikasi untuk maju, sehingga tidak tertimbun tanpa harapan. Memuaskan kebutuhan personil dengan adanya perencanaan karier berarti adanya penghargaan, punish and reward. Bagi personil yang mempunyai dedikasi tinggi pasti akan diperhatikan. Begitu juga tapi sebaliknya, ada personil yang tidak efektif juga menjadi suatu dinamika dalam suatu organisasi di tempat kami. Strategi personil. Fungsi sumber daya manusia meliputi pengelolaan organisasi melalui pemilihan personil yang tepat dan efektif, staffing, menempatkan orang yang tepat dengan sesuai dengan pekerjaan. Fungsi kerja adalah tindakan manajerial yang penting bersama dengan suatu perencanaan, organisasi, pengendalian. Staffing adalah kegiatan yang terus-menerus. Hal ini dikarenakan fungsi kepegawaian harus berlangsung sepanjang hidup suatu organisasi akibat hubungan kerja, mutasi, ataupun promosi yang berlangsung. Strategi personil seperti kami jelaskan tadi ada beberapa, salah satu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Strategi rekrutmen, kegiatan rekrutmen dirancang agar sesuai dengan strategi organisasi. Kegiatan rekrutmen dirancang dengan perspektif jangka panjang. Kegiatan rekrutmen untuk membantu mencocokkan kebutuhan suatu pekerjaan dan organisasi yang responsif dan dinamis. Strategi rekrutmen mengikuti prinsip 3L, ditempatkan loss, leads, time, and like list. Biaya yang rendah, atau dalam artian kita benar-benar mengambil personil yang berkualitas tinggi dan bagus, kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah menengah atas yang bagus sehingga kita mendapat sumber daya yang sangat-sangat bagus. Waktu yang paling sedikit, kami memang dalam 1 tahun ada beberapa rekrutmen baik dari segi penerimaan tamtama, bintara maupun perwira, serta kandidat yang tepat. Mana personil-personil ini yang akan kita tempatkan di suatu organisasi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang tujuan atau tugas utama dari Angkatan Udara itu sendiri. Sumber rekrutmen juga ada internal dan eksternal, ada promosi, iklan atau mungkin melalui website, transfer atau gerakan lateral, rotasi pekerjaan. Dari eksternal sendiri yaitu dari aplikasi, referensi personil, iklan, pilihan media, ataupun dari pembuat iklan. Sumber perekrutan internal, kalau di kami ada mungkin dari rekrutmen, agen-agen atau tenaga kerja itu mungkin di sipil. Kalau dari kami mungkin dari komunitas atau hobi, dari magang, orang yang selalu magang di instansi kita atau tertarik. Perekrutan dari kampus-kampus atau sekolah, pemburu bakat, bursa kerja, atau perekrutan secara khusus. Dalam hal ini mungkin kita membutuhkan dari segi khusus, terutama untuk tenaga kesehatan, tenaga hukum, ataupun tenaga-tenaga yang bersifat khusus. Sedangkan sumber rekrutmen sendiri ada berbasis dari internet, bisa kita melihat dari website organisasi, kita bisa melihat di www.tniau.mil.id,
portal perekrutmen online, situs jejaring sosial, kita juga dari Dinas Penerangan ada beberapa jejaring sosial, perekrutan secara reguler, dan bisa melalui pameran kerja. Dalam hal ini kemarin beberapa bulan yang lalu mungkin bisa dilihat ada Indo Defense 2022, salah satunya ajang menjadi ajang pameran dari alutsista maupun untuk memotivasi personil bergabung dengan institusi TNI Angkatan Udara. Prestasi kerja juga berdasarkan tingkat di atas, maka prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seorang dari tingkat laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, ada kualitas kerja banyaknya, kualitas kerja mutu, kehandalan, inisiatif, kerajinan, sikap individu atau perilaku itu sendiri dari personil, kehadiran. Prestasi kerja juga di sini faktor individu dan lingkungan. Faktor-faktor individu yang dimaksud antara lain mungkin dari usaha atau effort yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik, abilitas atau kemampuan, role atau persepsi peran dari segala perilaku yang ada dalam suatu organisasi itu. Terkait prestasi kerja juga ada pun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi kerja, dalam hal ini seperti kondisi fisik, peralatan atau alutsista di tempat kami, waktu, material, pendidikan, desain organisasi, pelatihan, dan keberuntungan. Arti penting dan tujuan penilaian prestasi kerja, yaitu tujuan penilaian prestasi kerja itu untuk mengambil keputusan yang tepat terhadap personil. Maksudnya adalah bahwa manajemen dapat menentukan tindakan selanjutnya yang tepat bagi para karyawan dengan penilaian prestasi kerja sebagai acuan. Tahap perkembangan karier juga di tempat kami ada karier awal, ada karier pertengahan, dan ada karier akhir. Apa yang dimaksud dengan karier awal yaitu tahap di mana seorang pekerja memasuki sebuah institusi atau organisasi. Sedangkan karier pertengahan tahap di mana personil akan mengalami transisi atau perubahan dalam karier mereka sendiri. Serta karier akhir itu sendiri yaitu suatu titik balik produktivitas atau penurunan kualitas. Pengembangan karier itu sendiri juga ada tahap pertumbuhan, tahap eksplorasi atau penetapan, tahap pertumbuhan pada usia di awal-awal masuk bekerja. Sedangkan eksplorasi di mana dia sangat-sangat efektif dalam hal meningkatkan kinerja personil itu sendiri. Dan tahap-tahap penetapan yaitu mungkin menjelang masa purna tugas dalam mendukung kegiatan yang dikerjakan ataupun dibebankan dalam organisasi itu sendiri. Di satu sisi juga ada tahap pemeliharaan, ini cenderung memuncak untuk bertahan pada pekerjaan yang telah dijalani, serta yang tahap terakhir penurunan masa-masa setelah menjelang untuk fase-fase pensiun. Dalam hal ini kami untuk institusi militer ada di fase untuk jenjang perwira dengan usia 58. Tujuan pengembangan karir di sini yaitu membantu dalam pencapaian tujuan individu, institusi maupun organisasi. Ketika seorang personil meraih kesuksesan dalam pekerjaan sehingga menduduki posisi tertentu, menunjukkan hubungan kesejahteraan personil yang berhasil merencanakan karirnya, pasti kesejahteraan personil tersebut juga akan meningkat. Membantu personil menyadari kemampuan potensinya. Pengembangan karir juga dapat membantu memperkuat pelaksanaan program-program organisasi lainnya dengan tujuan suatu organisasi dapat tercapai. Adapun tanggung jawab pengembangan karir dalam hal ini kami mungkin bisa beberapa hal, salah satu yaitu prestasi kerja yang memuaskan, pengenalan oleh pihak lain, kesetiaan pada organisasi, pemanfaatan mentor ataupun kami sebutkan mentor tutor, dukungan para bawahan, manfaat kesempatan untuk tumbuh, berhenti dan permintaan kemampuan itu sendiri. Pengembangan karier dalam pendekatan baru dapat dimanifestasikan sebagai berikut, yaitu pengembangan karier bukan sekedar promosi. Sukses karier bukan seperti pekerja mengalami kemajuan dalam organisasi. Sukses dalam pengembangan karier berarti mengalami kemajuan dalam bekerja dalam suatu lebih berprestasi. Para personil juga harus menyadari bahwa memperoleh kemajuan dalam bekerja merupakan tanggung jawab bagi personil itu sendiri.
Dalam hal manajemen pengembangan karier, yaitu di sini bahwa kegiatan pengembangan karier personil yaitu pengembangan karier individu, prestasi kerja, explore, permintaan berhenti, kesetiaan organisasi, dan mentor atau di tempat kami ada mentor tutor, serta mungkin yang terakhir kesempatan untuk tumbuh ataupun maju dari personil itu sendiri. Peranan di sini kami ada dinas personil atau yang terkait dengan pengembangan karier, salah satunya mengadakan program-program latihan dan pengembangan bagi para personil, mengusahakan dukungan manajemen, memberikan umpan balik kepada personil, dan membangun lingkungan kerja yang kondensif. Desain program pengembangan karier itu sendiri yaitu ada beberapa, salah satunya fase perencanaan, yaitu menyelaraskan rancangan karier personil dengan rancangan karier organisasi, tujuan untuk mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan pekerjaan dalam melaksanakan tugas. Ada fase pengarahan, yaitu pengarahan dimaksudkan untuk membantu para karyawan agar mampu mewujudkan perencanaan karir sebagai kenyataan. Dan fase pengembangan, yaitu pekerja harus berusaha mewujudkan kreativitas. Salah satunya kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan sistem mentor tutor, pendidikan dan pelatihan, rotasi jabatan, program beasiswa ataupun ikatan dinas. Sedangkan manfaat pengembangan karir itu sendiri yaitu meningkatkan kemampuan personil, meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan. Sedang untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan atau hubungan antara bawahan dan atasan, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja, yang itu perencanaan personil dan penambahan tugas sehingga tenaga kerja dapat seefisien mungkin. Adapun produktivitas kerja yaitu ada beberapa pengaruh dalam artian ini manusia, modal, dan metode. Manusia kuantitas, tingkat keahlian, latar belakang pendidikan, modal, dia harus punya organisasi yang kuat, teknologi, riset, development, bahan baku dan metode dengan tata ruang tugas, penanganan bahan baku, serta perencanaan dan pengawasan yang melekat pada personil itu sendiri. Produktivitas kerja juga terkait dengan lingkungan negara-negara eksternal. Kita sangat faktor yang sangat dekat sekali bahwa kita ada di lingkungan Asia Tenggara. Alutsista kita pun juga banyak pasokan-pasokan dari negara-negara sahabat maupun dari Eropa maupun Amerika. Jadi berdasarkan uraian di atas mungkin ataupun yang kami sebutkan di atas tadi bahwa perbaikan dalam lingkungan kerja dapat menumbuhkan kegairahan, semangat, dan kecepatan kerja sehingga dapat mencapai produktivitas. Namun demikian juga perbaikan di bidang jaminan sosial dapat menumbuhkan motivasi kerja dan meningkatkan produktivitas personil. Dan tidak kalah juga bahwa kemampuan manajemen dalam menggunakan sumber daya manusia secara maksimal, menciptakan sistem kerja yang optimal, dan menentukan tinggi dan rendahnya produktivitas suatu personil, mengingat peranan manajemen sangat-sangat penting dalam suatu peningkatan organisasi. Indikator produktivitas yaitu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas itu sendiri, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Langkah-langkah yang dicapai untuk meningkatkan produktivitas yaitu mengembangkan ukuran produktivitas dalam tingkat organisasi, menetapkan tujuan peningkatan dalam hal hendaknya realitas dan kemampuan batasan waktu, mengembangkan rencana untuk suatu tujuan, mengimplementasikan rencana, mengukur hasil-hasil yang akan dibebankan pada kegiatan yang akan kita laksanakan. Sedangkan manfaat pengukuran produktivitas sendiri yaitu suatu organisasi dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya untuk meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Perencanaan sumber daya manusia jadi lebih efektif dan efisien baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ekonomis dan ekonomis suatu organisasi dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas dipandang dari sudut produktivitas. Perencanaan target produktivitas, strategi untuk meningkatkan produktivitas organisasi dapat ditekan berdasarkan tingkat yang ada di antara mungkin tingkat produksi yang direncanakan dan tingkat produksi yang akan diukur nantinya sesuai dengan yang dibebankan kepada suatu organisasi itu sendiri.
Pengukuran produktivitas menciptakan perkembangan produksi yang terus-menerus. Dalam hal ini, kami di TNI AU selalu berusaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan, senantiasa siap siaga selalu dalam mendukung tugas-tugas yang dibebankan kepada Tentara Nasional Indonesia, khususnya di Angkatan Udara. Mungkin dari beberapa yang kami sampaikan tadi kiranya dapat bermanfaat, karena juga keterbatasan waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin saya rasa cukup sekian beberapa hal yang kami sampaikan. Kurang lebih mungkin bisa bermanfaat bagi kami selaku pembuat konten, ataupun bagi masyarakat yang sama-sama nanti dalam hal membahas masalah manajemen sumber daya manusia. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.